Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyatakan, semoga Allah merahmati Khabbab bin Aras. Beliau masuk Islam karena murni mengharap pahala dari Allah, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan mati sebagai seorang mujtahid. Ya, hari ini saya akan sedikit bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat penyabar dengan nama Khabbab bin Aras. Khabbab bin Aras berasal dari suku Taimin, suku yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Semasa kecilnya, Khabbab pernah diserang oleh suku lain yang membuatnya berakhir di pasar perbudakan. Tersebutlah Ummu Ammar, berasal dari suku Huzayyah, membeli Khabbab karena beliau memiliki perawakan yang kekar serta pribadi yang cerdas. Oleh Ummu Ammar ini, Khabbab dilatih untuk menjadi seorang pembuat patung dan juga pedang. Khabbab merupakan orang yang selalu mencari kebenaran. Maka, ketika Khabbab mendengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, beliau segera mendatangi Nabi, kemudian menyatakan keislamannya. Beliau sendiri merupakan orang ke-6 yang masuk Islam. Ummu Ammar dan kerabatnya Siba mendengar budaknya telah masuk Islam. Dengan berbagai cara mereka berdua beserta sukunya menyiksa Khabbab yang hanya seorang budak agar berpaling dari agamanya. Hari-hari Khabbab dikerumuni oleh banyak orang, dan mereka menjambak rambutnya dari tiap sisi sampai memelintir leher. Tubuhnya juga pernah diletakkan di atas bara hingga lemak dan darahnya mengalir mematikan bara tersebut. Khabbab juga pernah diseret ke tengah padang pasir yang terik, kemudian dipakaikan baju besi kepadanya hingga panasnya terasa sampai ke kulitnya. Mereka juga menyiksa Khabbab dengan menempelkan besi-besi panas dan mengikatnya pada tangan dan juga kakinya hingga tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar. Suatu ketika Khabbab datang dan mengadu kepada Nabi tentang apa yang menimpanya. Seketika wajah Nabi berubah menjadi merah, kemudian berkata, "Dulu sebelum kalian, ada seorang lelaki yang dikubur kecuali leher ke atas, lalu diambil gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mengalihkannya dari Islam. Ada pula yang disikat antara daging dan tulangnya dengan sikat besi, juga tidak menggoyahkan sedikit pun keimanannya. Sungguh, Allah telah menyempurnakan hal tersebut, hingga tiap pengembara yang berpergian dari Syana'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Tidak selang beberapa lama, Khabbab kemudian ditebus dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang semakin hari semakin tidak tega melihat penyiksaan dan deritanya. Lalu ia bertekad untuk mendedikasikan dirinya kepada Al-Quran dan menjadi seorang ahli Quran. Khabbab turut pergi ke Madinah saat masa berhijrah. Dari perjalanan, ia berdoa kepada Allah agar Ummu Ammar ditimpakan suatu penyakit, dan Allah mengabulkannya. Suatu ketika, Ummu Ammar menderita sakit di bagian kepala dan seluruh tubuhnya. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu, kecuali satu. Apakah itu? Setiap hari Ummu Ammar ditempelkan besi panas di kepalanya. Begitu seterusnya hingga ia meninggal dunia. Ia mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang ia lakukan kepada budaknya dahulu. Selang beberapa waktu setelah Islam mengalami masa kejayaan, Khabbab tunduk dan menangis sambil berkata, "Allah telah memberikan ganjaran atas segala penderitaan yang telah kita alami. Aku khawatir tidak ada lagi ganjaran yang akan kita terima di akhirat kelak setelah kita menerima berbagai kemewahan saat ini." Setelah itu Khabbab membiarkan seluruh hartanya di rumahnya yang terbuka dan membebaskan siapa saja yang membutuhkan harta tersebut untuk mengambilnya tanpa izin dari dirinya. Begitulah kisah singkat Khabbab bin Aras, sahabat Rasulullah yang terkenal kesabarannya. Apalah kita yang hanya menahan dahaga dan lapar saja sudah mengeluh, sedangkan beliau mengalami banyak penderitaan juga penyiksaan pada masanya. Semoga dari kisah Khabbab tersebut kita dapat banyak mengambil pelajaran dan juga memahami apa itu arti kesabaran yang sesungguhnya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.